Dalam politik otoritarianisme, bisa digambarkan suatu kekuasaan atau perintah hanya terkonsentrasi pada suatu pemimpin. Cirinya, penekanan kekuasaan hanya ada pada negara atau pribadi tertentu tanpa peduli kebebasan tiap individu. Lalu bagaimana hal ini bisa bangkit? Beberapa dekade ini, negara barat maupun Asia sedikit berubah menjadi negara tirani. Banyak peraturan yang ditetapkan seakan menekan kebebasan itu sendiri. Saat ini kebebasan oleh negara telah dibatasi menjadi norma kesopanan dan ketaatan. Yang artinya boleh menyampaikan pendapat tetapi yang sopan dan taat kepada hukum. Kami memahami kalau hal tersebut biasa terjadi pada pemerintahan yang bergerak menuju paham totalitarian. Sedikit banyak politisi sudah mulai tergoda untuk mempertahankan kekuasaannya dengan peraturan aneh-aneh mereka. Akan tetapi situasi yang seperti itu bukanlah sebuah masalah sebenarnya yang mesti kita waspadai. Karena pada setiap generasi mau dia berpaham kanan atau kiri pasti akan melahirkan otoritarianisme. Dengan begitu nyamannya kursi kekuasaan ini, kita tak perlu kerepotan meningkatkan jumlah kekayaan tanpa harus khawatir soal tindakan hukum yang menjerat kita. Atau bahkan mengapa kita harus peduli dengan semakin merosotnya indeks persepsi korupsi di era masa jabatan kita saat kitalah hukum itu sendiri. Lalu apa masalah yang sebenarnya mesti kita waspadai lebih dari pemimpin yang otoriter tersebut? Yakni hilangnya keberanian. Kita benar-benar kehilangan satu-satunya kebajikan yang dapat membendung otoritarianisme itu sendiri. Saat kita percaya bahwa ketaatan dan kesopanan adalah satu-satunya jalan damai dalam hidup ini, maka saat itulah otoritarianisme bangkit. Kita terlalu banyak dipertontonkan sebuah ceramah pemuka agama tentang bagaimana kepatuhan itu adalah nilai luhur sebenarnya dari makhluk sosial. Dari situ kita memahami bahwa pemuka agama sendiri juga menikmati hasil ketaatan dari jutaan pemeluk agama yang tersebar. Selain itu media sosial juga berperan aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai pengontrol massa. Produknya adalah mendewakan cita-cita demokrasi dan mempromosikan hak-hak mayoritas di atas hak individu. Faktor ini dikombinasikan dengan faktor lain akan benar-benar menciptakan konformitas robot dalam kehidupan sosial. Melalui kepatuhan atau ketaatan buta untuk tetap terus memuji setiap aturan gila yang lahir pada setiap periodenya, maka semakin kita dekat menuju penderitaan. Jika kita benar-benar ingin mendapatkan kepatuhan, kenapa tidak mulai untuk memelihara seekor anjing? Karena sudah terbentuk mindset bahwa ketaatan adalah jalan suci, maka setiap ada individu atau kelompok yang mulai menerobos ketaatan itu sendiri mesti dan harus dicap sebagai musuh atau duri dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan begitu mereka jadi punya alasan untuk memberangus apa yang dianggap sebagai ancaman terhadap ketaatan. Ketika hukum dan masyarakat mayoritas mengadvokasi penegakan konformitas oleh otoritas tertentu, maka kita benar-benar telah membidani otoritarianisme itu lahir. Mari kita menenggok sejarah bagaimana bibit otoritarianisme bisa lahir dan tumbuh melalui ketaatan buta. Negara seperti Uni Soviet, Cina, dan Jerman yang pada saat itu melarang kelompok minoritas melakukan acara sosial dan membatasi mereka di ruang publik, benar-benar menjerumuskan mereka dalam kekuasaan yang otoriter. Karena hal tersebut pembunuhan, pemenjaraan, diskriminasi, pengkambing hitaman massal menjadi semangat baru dalam bernegara dan hal itu diperparah dengan terbentuknya masyarakat hyperkonformis. Untuk menghentikan ini maka diperlukan keberanian moral. Tentu saja kita harus benar-benar bersedia menghadapi resiko saat menentang otoritarianisme itu, termasuk dihina, dicaci, bahkan dikarungkan. Mari kita lihat sosok Bapak Proklamator kita Presiden Soekarno, yang dengan berani dan tegas menolak bentuk kolonialisme kala itu dengan resiko dipenjara bahkan diasingkan, namun setelah semua itu berhasil beliau menjadi pahlawan yang sebenarnya. Jika langkah Soekarno terlalu jauh untuk kita ikuti, setidaknya kita mesti mau memikirkan kembali tentang arti ketaatan itu sendiri, dengan menjalani hidup dan mampu untuk tetap berdiri di atas keyakinan sendiri tanpa mesti harus bersikap terlalu konformis. Dengan begitu kita sudah mulai selangkah lebih dekat dengan kebebasan individu. Hentikan ketaatan butamu itu kawan, dan mulailah membaca karya Om Nietzsche bersama teman-temanmu.